Sekarang nih kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @tantri_putri_aufa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya dong, tolong dijawab. Ya iya ini lagi mau ditanya bacain. Saya baru saja memulai usaha dagang, tapi belum punya langganan banyak. Padahal ada yang buka usaha bareng dengan saya, tapi usahanya rame dan gak pernah sepi. Pertanyaan saya, apa dosa-dosa kita di masa lalu itu berpengaruh dengan rezeki kita di masa sekarang? Jadi kadang suka mikir, apa saya atau suami dosanya terlalu banyak sehingga berpengaruh ke rezeki? Atau ada solusi lain yang agar usaha saya bisa rame? Ustadz, wah ini Ustadz Maulana mau izin dijawab Ustadz Maulana, tafadhol. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak pertanyaannya. Ini luar biasa sekali karena bisa jadi pertanyaannya juga mewakili orang-orang yang lagi berdagang, Betul. yang lagi ibaratnya kenapa sih yang lain rame aku nggak rame? Yang pertama bisa jadi ini penghalang rezeki disebabkan karena dosa. Salah satu membuat ibaratnya membuat rezeki itu terhambat karena adanya dosa. Jangankan ada dosa, kesalahan sedikit pun itu biasanya orang tidak mau datang. Ih, pernah saya belanja di situ, salah-salah cara ngitungnya. Nah tuh, jadi bisa jadi seperti itu. Nah pengalaman inilah yang biasa bisa orang jadi trauma untuk hadir. Makanya betul kata Habib, ini bagian dari promo dan sebagainya, kebaikan dan Yang kedua, perbanyak taubat. Nah, tapi tadi kalau sudah mengakui adanya dosa itu bagian daripada pintu taubat. Karena banyak orang berdosa tapi tidak sadar kalau dia melakukan dosa. Nah ini sudah bagus tadi. Apakah ini gara-gara dosa saya? Kalau begitu cepat-cepatlah bertaubat. Nah kata tobat ini luar biasa artinya kembali. Dan tobat ini ada berjanji dan memperbaiki diri. Dan yang terbaik lagi usahakan buatlah kebaikan-kebaikan. Masya Allah itu dia ya. Jadi kalau kita buat kebaikan pelayanan diperbagus. Betul. Ya, walaupun banyak penjual tapi kita ada servis yang memuaskan buat pelanggan kita. Nah itu kadang-kadang memang penting banget dan jarang dipikirkan ya. Iya, betul. Ya itu yang bikin beda kita dengan toko lain. Pembeli jadi pas giliran datang adalah raja. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Maulana buat Mbak Tantri, mudah-mudahan sudah terjawabkan. Dan kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram dari @sugeng.prasetyo. Assalamualaikum Ustadz, mau nanya apabila kita minta suatu amalan atau syariat kepada kiai supaya usaha kita atau dagangan kita lancar atau laris manis. Terus kiai tersebut memberikan suatu amalan atau raja, terus kita pergunakan, itu termasuk perbuatan syirik atau dosa apa tidak? Wah nih terima kasih, ini agak panjang nih, jadi jawabannya harus agak jelas nih Ustadz Syam nih. Ada sesuatu yang dititipkan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau amalannya masih sesuai syariat Islam seperti tadi, sholat sunnah, kemudian misalnya kata kiainya masuk toko baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, baca Al-Falaq 1 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali, Ayatul Kursi 1 kali, maka subhanallah ini adalah amalan-amalan yang bagus untuk kita lakukan. Termasuk di antara zikir pagi juga, masuk toko jangan lupa sholat sunnah duha di dalamnya. Maka amalan ini amalan yang bagus sekali untuk kita lakukan. Atau misalnya dikasih jimat ya, jimatnya berupa apa? Oh ternyata ada kalimat la ilaha illallah, yang penting jangan taruh dompet ya. Kalimat la ilaha illallahnya ditaruh di tempat yang tinggi, dimuliakan, maka itu bagus. Kan yang sekarang gampang banget orang mengkafirkan, memusyrikkan orang lain. Orang cuma punya kalimat la ilaha illallah. Orang kafir bisa jadi mukmin gara-gara kalimat la ilaha illallah. Masa orang mukmin punya kalimat la ilaha illallah dianggap kafir? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita memusyrikkan orang lain. Ada kaligrafi, dikasih amalan kaligrafi, tulis ini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat 1000 dinar. Kalau tulis ayat ini jangan lupa tulis artinya, karena artinya luar biasa. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah kasih rezeki yang tidak terduga-duga. Maka yang punya toko juga selalu fokus, saya harus bertakwa, saya harus bertakwa, saya harus bertakwa. Bukan karena tulisannya, tapi karena mengamalkan isi ayatnya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz Syam buat Mas Sugeng ya. Mudah-mudahan jelas tadi dengan jawaban dari guru kita Ustadz Syam. Nah sekarang ada pertanyaan lagi buat Habib nih Bib nih. Sebenarnya nih ya kalau kita bicara masalah laris manis dagangan itu kan kuncinya kan cuma di harga Bib. Nah cuma dalam Islam apa aja sih yang harus diperhatikan ya dalam menentukan harga jual dagangan kita nih Bib? Ya kasih murah dong. Kalau murahan untungnya tipis, rugi dong Bib malahan, gak sesuai sama ini. Anda gimana tuh? Oh gitu ya.
Terus Ya udah, gimana? kalau begitu abis ini baru kita bahas. Panjang urusannya nih. Ya udah deh, ya buat yang di rumah nih jangan kemana-mana, siapin catatannya, mudah-mudahan ini bisa jadi amalan buat kita semuanya supaya dagangannya lebih laris ya. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillah.